Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali untuk kisi-kisi soal ujian sekolah fisika di SMA. Nah, kisi-kisi ini belum tentu berurutan ya. Jadi kalian harus perhatikan apa-apa saja yang dibahas dalam video ini untuk mengerjakan soal ujian sekolah. Oh ya, untuk minggu kemarin, yang video sebelumnya itu kebanyakan tentang mekanika, tapi ada satu bagian yang terlewat untuk mekanika itu yaitu tentang, perubahan energi kinetik dan energi potensial. Misalkan seperti ini ya, jadi kalau misalkan kita punya sebuah batu, pada ketinggian H, kemudian dia dilemparnya dengan kecepatan VO misalkan ke arah mendatar atau bisa juga ke arah vertikal. Nah, yang ditanyakan bisa berapakah energi kinetik batu misalnya sampai dia di permukaan tanah, atau berapakah energi kinetik batu pada ketinggian H dari atas tanah. Misalkan ini ketinggiannya 3/4 H. Berapa energi kinetiknya di sini? Nah, di sini maka kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik dengan asumsi bahwa tidak ada gesekannya ya. Energi mekanik di posisi ke-1 di sini, ini posisi kedua. Posisi ke-1 sama dengan energi mekanik di posisi kedua. Energi mekanik itu ada dua, ada EP, ada EK. Jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Sekarang apa yang dicari? Yang dicari energi kinetik tadi. Berarti energi kinetik 2, yang ini yang dicari. Sekarang kita cari berarti EP1 itu berarti MGH tambah EK1 berarti setengah M V0 kuadrat sama dengan EP2 berarti MGH tambah EK2 nya berapa, gini ya. Nah, berarti kalau gitu EK2 ini H-nya H-nya di sini yang di kedua itu H-nya tergantung, misalkan kalau di sini tadi 3/4 H, berarti ini 3/4 H. Gini ya. Dan sekarang kita pindahkan ke sebelah kiri jadi MGH min 3/4 MGH gini ya. Tambah setengah M V0 kuadrat sama dengan EK2. Berarti ini jadi 1/4 MGH ditambah setengah M V0 kuadrat. Ini sama dengan energi kinetik 2-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau dicarinya kecepatannya? Nah, dari sini kalau dicari kecepatannya, kamu tinggal ini untuk jawaban tadi yang pertama, yang EK2. Nah, sekarang kalau ditanyakan kecepatannya, maka kita bisa cari dari posisi yang ini ya. Dari posisi yang ini, EK2-nya diurai. Jadi di situ kita ganti dulu. Kalau ditanya berapa V-nya, maka tinggal diuraikan. MGH plus setengah M VO kuadrat sama dengan MGH MG 3/4 H plus setengah M V kuadrat. Gini ya. Nah, kita kita pindah ruaskan atau dibagi dulu M-nya, kita bagi dulu semua ruas dengan M, boleh juga karena semua ada M-nya. Boleh kita bagi ruas dengan M. Jadi di sini GH min 3/4 GH plus setengah VO kuadrat sama dengan setengah V kuadrat. Nah, biar setengahnya hilang, 2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi ini 2GH min 3/4 kali 2 jadi 3/2 GH plus setengah kali 2 jadi 1 ya, VO kuadrat sama dengan V kuadrat. Boleh ini dikurangin dulu, jadi 2GH dikurangi 3/2 GH. Jadi sama dengan setengah ya. Setengah GH plus VO kuadrat sama dengan V kuadrat. V kuadrat. Jadi V-nya itu tinggal diakarkan. V sama dengan akar setengah GH ditambah VO kuadrat. Tergantung nanti berapa ketinggiannya di sini ya. Baik, kisi-kisi berikutnya kita melangkah pada suhu kalor ya. Misalkan di sini
diminta untuk menentukan besar kalor lebur dari grafik. Misalkan grafiknya seperti ini ya. Jadi ini ada kalor terhadap suhu. Kalor lebur itu berarti kita harus memperhatikan kalau pada saat si zat itu melebur atau mencair, pokoknya dalam keadaan kondisi berubah wujud, maka tidak akan ada perubahan suhunya, gitu ya. Nah, jadi di sini yang diperlukan untuk melebur itu adalah ketika suhunya konstan. Jadi di sini antara 500 sampai 1700 ya. Meskipun di sini nggak diketahui suhunya berapa, tapi itu bukan menjadi persoalan ya. Kalau misalkan yang ditanyakan hanya kalor leburnya aja. Dari grafik hubungan suhu dan kalor di sini di bawah ini diperoleh dari percobaan merubah 0,5 kg air menjadi uap. Dari grafik di atas nilai kalor uap atau kalor lebur itu L ya. Persamaannya Q sama dengan M dikalikan L. Q-nya kita cari dulu yang melebur dari mana? Dari sini sampai sini. Ini 1700. Berarti Q-nya sama dengan 1700 dikurangi 500 sama dengan 1200 Joule. Jadi ini 1200 sama dengan masanya ini setengah 0,5 kalikan L. L-nya sama dengan 1200 dibagi 0,5 sama dengan 2400 Joule per kilogram. Berikutnya masih tentang kalor, yaitu bagaimana kita menggunakan asas Black. Contoh, ada 1 kg balok es dengan suhu minus 4 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air 0,5 kg bersuhu 54 derajat Celcius. Kalau kita bikin diagramnya, berarti di sini ada 1 kg es minus 4 derajat Celcius, kemudian di sini ada air 0,5 kg, suhunya adalah 54 derajat Celcius. Jika bejana tidak menyerap kalor, jadi hanya antara air dan es saja proses perpindahan kalornya, ditanyakan berapakah suhu campurannya. Es itu akan melebur pada suhu 0 derajat, jadi dia naik dulu sampai 0 derajat Celcius. Nah, baru kemudian dia melebur. Pada saat melebur itu tidak terjadi perubahan suhu ya. Nah, baru dia naik suhunya sampai berapa, misalkan T aksen. Nah, yang ini air dari 54 derajat Celcius turun suhunya sampai dengan T aksen gitu ya. Jadi di sini ada 3 kalor yang menyerap, kemudian yang melepas itu ada 1. Yang melepas itu yang suhunya tinggi, yang menyerap itu yang suhunya rendah ya. Jadi kita gunakan asas Black, Q yang dilepaskan sama dengan Q yang diterima. Yang melepas itu cuma 1, yaitu air aja. Air yang sebelah sini ya. Nah, ini air, ini dia yang melepaskan. Kemudian di sini ada perubahan suhu, berarti di situ ada MC delta T ya. Massa air, kalor jenis air delta T. Kalor yang menerima itu mulai dari S, mulai dari sini ya, Q1, ini Q2, ini Q3. Q1 itu ada kenaikan suhu, berarti rumusnya MC delta T. Ini masih S, berarti di sini massa S, kalor jenis S. Q2 itu melebur, berarti rumusnya adalah M kalikan L, massa S, kalor lebur S. Tambah yang Q3 ini ada kenaikan suhu lagi, tapi di sini bentuknya sudah air, jadi di sini massa kalikan C kalikan delta T, kenaikan suhu. Tapi di sini C-nya adalah C air. Masanya karena di sini berasal dari S yang ini 1 kg, berarti di sini massa S ya. Massa es menjadi air itu tidak ada perubahan. Nah, kita masukkan massa airnya 0,5. Ini massa airnya 0,5. Kalau jenis air 1, delta T-nya dari 54 sampai T aksen, berapa suhunya? Berarti 54 dikurangi T aksen. Sama dengan massa es 1, kalau jenis es setengah, delta T-nya dari minus 4 sampai 0, berarti 4 ditambah massa esnya. Ini kilogram. Karena di sini kita pakai kalor jenis air, kalori per gram, berarti ini nyatakan dalam gram. Jadi ini 1000 gram dan ini adalah 500 gram ya. Jadi di sini kita gunakan 500 gram dan di sini ini adalah 1000. Massa esnya 1000, kalor lebur esnya 80 ditambah massa esnya 1000.
Kalau jenis airnya 1, delta T-nya dari 0 di sini sampai dengan T aksen jadi T aksen. Kita keluarkan dulu ini 500 dikali 54 dikurangi 500 T aksen sama dengan 0,5 kali 42 kali 1000 2000 tambah 80 kali 1000 80.000 tambah 1000 T aksen. Oke, ini 54 kali 500 jadi 27.000 minus 500 T aksen sama dengan ini 82.000 tambah 100 T aksen, 1000 T aksen. Kita perhatikan di sini ya. Ini hanya 27.000 maksimum yang diberikan. Kalau misalkan T aksennya sampai 0, berarti maksimum dia hanya 27.000, sedangkan ini dia butuh 82.000. Jadi untuk meleburkan seluruh es saja dia butuh 80.000 ya. Belum lagi untuk naikkan suhunya 2000, jadi 82.000 kalori yang dibutuhkan untuk meleburkan seluruh es. Sedangkan kita hanya punya 27.000 dari air yang suhunya 54. Berarti ini kan jadi kurang dari. Nah, karena kurang dari, maka untuk kasus seperti ini suhu campurannya adalah 0 derajat. Gini ya, 0 derajat. Tapi di sini karena kurang, yang sebelah kiri sini yang kita berikan ini kalornya kurang, maka di sini tidak seluruh es mencair. Tidak seluruhnya es mencair. Jadi hanya sebagian aja es yang mencair ya. Jadi untuk ya kasus yang ini suhunya 0 derajat Celcius, sebagian es dan sebagiannya air. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin meleburkan seluruh es? Jadi ininya bisa kita perbanyak lagi. Nah, mungkin nanti di soal-soal yang lain ini airnya jadi lebih banyak gitu suhunya, masanya ya, masa airnya. Misalkan diganti dengan 2 kg misalnya. Kalau dengan 2 kg jadikan 2 di sininya, di yang bagian sini 500-nya diganti jadi 2000. 2000 kali 54 jadi 108.000. Nah, kalau begitu berarti kan cukup ya. Misal kita ganti ya. Misalkan kita ganti massa airnya itu menjadi 2 kg sama dengan 2000 gram misalnya. Nah, jadi di sini tadi yang persamaan sampai sini. Nah, yang ini ya. Nah, ininya sama kan, belah sininya kan sama ya. Ini sama 82.000 1000 T. Yang sebelah kirinya kita mau ganti. Jadi ini 2000 kalikan 54 gini ya, min ini 2000 T aksen sama dengan di sini 82.000 tambah 1000 T, 82.000 ditambah 1000 T aksen. Udah. Nah, 82.000-nya masukkan ke sini, ini kalikan dulu, 2000 dikali 54. 54 kali 2 itu 108.000 ya. 108.000. Ini 82.000 yang sebelah sini pindahkan ke sini jadi minus 82.000 sama dengan ini 1000 T aksen plus 2000 T aksen. Jadi di sini hasilnya adalah berapa nih? 108.000 dikurangi 82.000. Berapa hasilnya? 6.000 gitu ya. 8 kurangi 2 6, 10 kurangi 2 26.000 sama dengan 3.000 T aksen. Berarti T aksennya sama dengan 26.000 dibagi dengan 3.000 sama dengan berapa? 8 2/3 atau 8,67 derajat Celcius. Nah, kalau udah seperti ini, maka ini seluruhnya menjadi air ya, air seluruhnya. Berikutnya masih tentang kalor, yaitu tentang perpindahan kalor ya. Nah, perpindahan kalor secara konduksi.
Perpindahan kalor secara konduksi, ingat di sini persamaan yang dipakai itu P sama dengan K tel, Ka delta T per L. Nih ya. Nah, gini. Contoh, sebuah jendela kaca yang memiliki ukuran 200-150 dan tebalnya 6 mm bersuhu 30 derajat Celcius pada permukaan luar. Jika suhu permukaan dalamnya sebesar 20 dan koefisien konduksi kacanya Rho, maka jumlah kalor yang masuk tiap menit melalui jendela. Nah, jadi yang sebagai panjangnya itu adalah tebal kacanya ya. Kan gini ya kacanya. Nah, ini gini. Berarti ini adalah L-nya. L-nya itu adalah tebalnya. Berarti di sini 6 mm. Gini ya. Dan sekarang kita cari jumlah kalor yang masuk tiap menit. Q per T-nya ini adalah 1 menit. 1 menit itu berarti 60 detik. Nah, Q per T itu adalah daya. Daya itu adalah Q per T ya. Energi tiap satuan waktu. Jadi kita tetap pakai persamaan Ka delta T per L. K-nya dimasukkan, konduktivitasnya ini tadi Rho, luas ya, tinggal kita kalikan aja. Karena ini dalam meter, jangan lupa ini dibuat dalam meter. Jadi 200 cm itu 2 meter ya, 2 kali 1,5. Delta T-nya ini 30, ini 20, jadi 10. Per L-nya itu adalah 6 mm, jadi 6 kali 10 pangkat minus 3. Sama dengan Rho dikali 2 kali 1,5, 3 per 6 jadi setengah ya. 0,5 ini naik ke atas jadi 10 pangkat 4 kalori per second. Apa tadi? Sorry, ini watt. Nah, sekarang kita masukkan di sini Q per T. Karena ditanyakan tadi Q-nya, kita masukkan Q per T-nya tadi 60 detik jadi 60. Jadi Q-nya sama dengan Rho kali 0,5 kali 10 pangkat 4 kali 60 kalori. Sama dengan Rho kali 30 kali 30 kali 10 pangkat 4 kalori. Nah, bisa juga di sini dibuat jadi kilokalori. Jadi Q-nya sama dengan Rho kali 300 kilokalori. Baik, untuk kisi-kisi berikutnya yaitu tentang gas ideal ya. Ingat persamaan umum gas ideal. Persamaan umum gas ideal itu P kalikan V sama dengan nRT. Ini ya. Dimana P-nya adalah tekanan, V-nya volume, R-nya tetapan gas, dan T-nya adalah suhu. Contoh seperti ini. Di dalam ruang tertutup, suhu suatu gas 20 derajat Celcius. Ingat di sini T-nya, di sini suhunya harus dalam Kelvin. Jadi di sini diketahui T1 27 tambah dulu 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian tekanannya P1 sama dengan 1 atm. Volumenya V1 sama dengan 0,5 liter. Suhu gas dinaikkan T2 sama dengan 327. Tambah dulu 273 jadi sama dengan 600 Kelvin. Dan tekanannya P2-nya 2 atm. Yang ditanyakan adalah volume gas menjadi V2-nya berapa. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan ini karena ada dua kondisi. Jadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ini persamaannya, baru kita masukkan. P1 itu 1 atm, V1-nya 0,5, T1 itu adalah 300, P2 2 atm, V2-nya itu dicari, T2-nya adalah 600. Kita bagi dulu 300 dengan 600 itu sisa 2, 2 dengan 2 habis. Jadi V2 sama dengan 0,5 liter. Berikutnya tentang mesin kalor ya. Menentukan kenaikan suhu reservoir kalor bersuhu tinggi jika efisiensi mesinnya dinaikkan.
Nah, ini juga bisa juga yang ditanyakan adalah suhu rendahnya ataupun efisiensinya. Untuk mesin Calor ya, mesin Calor atau mesin Carnot, untuk mesin Carnot khusus ya, khusus untuk mesin Carnot. Mesin Carnot itu adalah mesin Calor yang paling ideal, maka efisiensinya bisa kita tulis 1 min suhu rendah per suhu tinggi. Tapi ini tidak berlaku untuk mesin Calor pada umumnya ya. Kalau untuk mesin Calor pada umumnya sama aja. Kalau untuk mesin Calor itu W per Q in gitu ya, Q input. Jadi khusus untuk mesin Carnot ini. Mesin Carnot dioperasikan antara dua reservoir masing-masing T1 dan T2. T2 lebih besar daripada T1. Jadi di sini yang T2 adalah T tinggi ya. Ini suhu rendah, suhu tinggi, T rendah, suhu rendah, T suhu tinggi. Di sini diasumsikan T2 dan T1. Efisiensi mesin tersebut adalah 40%. Jadi diketahui N1 sama dengan 40% gitu ya. Besarnya T1 27 seperti biasa. Kita gunakan Kelvin. Jadi ini tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian efisiensinya naik menjadi N2-nya menjadi 60%. Maka besarnya perubahan T2 adalah berapa T2-nya. Ditanyakan di sini perubahan ya. Bisa perubahan itu bisa kenaikannya gitu ya. Nah, sekarang di sini kita cari dulu yang T2 dari sini. Bentar. Kita cari dulu T2-nya dari sini. Jadi N sama dengan 1 min 300 per T2 di sini harus sama dengan 40%. Gini. Jadi 1 min 40% boleh pindah ke sini jadi 0,4 sama dengan 300 per T2. Jadi di sini 0,6 sama dengan 300 per T2. Jadi T2-nya sama dengan 300 per 0,6 sama dengan 300 bagi 6 itu adalah 50 ya. 3000 bagi 6 jadi ini 500 Kelvin. Kemudian yang kedua, yang ini kita cari sekarang untuk posisi yang kedua. Di sini N sama dengan 1 min 300 per T2 sama dengan ini gini ya. Nah, ini gini aja. Sama dengan 60% atau 0,6. Nah, jadi ini 1 min 0,6 sama dengan 300 per T2 gini ya. Jadi 0,4 sama dengan 300 per T2. Maka T2-nya sama dengan 300 dibagi 0,4. 3000 bagi 4 750 Kelvin. Berarti perubahannya dari mulainya 500 sekarang menjadi 750. Maka delta T-nya menjadi 250 Kelvin. Oke, berikutnya kita sudah masuk ke pelajaran kelas 12 ya. Ini soal yang paling mudah. Jadi jangan sampai salah nih untuk soal-soal seperti ini, yaitu membaca alat ukur ya, baik ampermeter ataupun voltmeter. Cara membacanya, karena di sini kita lihat di sini ada ampermeter, maka ini pasti arus ya yang dibaca. Jadi arus yang terukur itu adalah, lihat jarum penunjuknya. Jarum penunjuknya di sini 60. Nah, jadi 60 dibagi maksimumnya berapa? Maksimumnya 100 dikali ini 100 miliampere. Gini ya. Jadi cara membacanya adalah yang terukur. Nah, yang terukur kemudian dibagi maksimum dikali skala yang digunakan gitu ya. Jadi cara membacanya baik voltmeter ataupun ampermeter sama aja. Jadi yang terukur I ataupun V ya sama, dibagi dengan maksimum dikali skala yang digunakannya berapa. Ini. Jadi ini sama dengan 60, 6000 bagi 100 jadi 60 miliampere. Nah, ini kan ada 10 ohm hambatan. Nah, mungkin yang ditanyakan di sini bukan lagi I-nya, tapi bisa juga yang ditanyakan adalah V-nya. Kamu ingat aja hukum ohm di situ ya. Hukum ohm itu V sama dengan I kalikan R. Tinggal dikalikan aja. Oke?
Berikutnya masih tentang arus listrik. Arus listrik searah atau listrik dinamis ya. Di sini ada rangkaian seri paralel. Rangkaian ini bisa berubah-ubah, bisa seperti apa, tapi kamu ingat kalau rangkaian paralel maka seper R ya. Seper R. Seper R1 tambah seper R2 dan seterusnya. Kalau rangkaiannya seri, yang paralel itu yang begini, ini paralel. Kalau seri itu seperti ini yang seri. Kalau yang seri tinggal dijumlahkan aja. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk rangkaian yang ini. Di sini ada yang ditanyakan adalah kuat arus listrik yang melewati rangkaian. Ini ada E-nya, V-nya berarti kita cari R totalnya dulu. R4 dan R5 itu udah seri, jadi tinggal dijumlahkan. Sekarang kita cari dulu R1, R2, dan R3. Jadi seper R paralel sama dengan seper R1 20, seper R2 30, seper R3-nya 60. Kita buat per 60 bagi 23 bagi 32 bagi 61. Jadi ini 6 per 60. Maka R paralelnya sama dengan 10 ohm. Jadi R totalnya itu kita jumlahkan R paralel tambah R4 tambah R5. Hati-hati juga nanti kalau misalkan di sini ada R kecil, maka tambahkan R kecilnya ya. Jadi sama dengan ini 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30 ohm. Berapakah arus listriknya? Berarti I sama dengan V dibagi R. V-nya 30, R-nya adalah 30, jadi sama dengan 1 ampere. 1 ampere di sini ya, yang melewati rangkaian. Bagaimana kalau misalnya yang ditanyakan adalah arus yang mengalir ke sini? Maka kamu harus cari dulu V paralel di sini, gini ya, V paralelnya. V paralel sama dengan I kalikan R paralel. I-nya tadi 1, R paralelnya adalah 10, jadi 10 volt. Nah, habis itu baru kamu cari I-nya sama dengan V paralel per R. Kalau ditanya misalkan di sini yang I1 berarti R per R1, jadi 10 per 20. Jadi sini adalah setengah ampere. Gitu ya. Oke, tapi kalau untuk misalnya kuat arus listrik yang melewati rangkaian, ya cukup jawabannya adalah 1 ampere saja. Berikutnya masih tentang listrik, yaitu menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff yang paling sederhana itu untuk satu loop, misalkan seperti ini ya. Yang ditanyakan misalkan di sini kalau misalnya di sini ada titik A dan titik B. Ditanyakan berapakah VAB-nya? Berapa VAB-nya misalnya? Nah, berarti kita harus mencari dulu I-nya ya. Cara mencarinya kita gunakan loop. Nah, kita gunakan loop dari titik A, bebas loopnya mau ke arah mana. Misalkan kita ambil ke arah sini. Ini loopnya ya. Dalam satu loop dari A ke A, VAA itu harus sama dengan 0. Tegangan itu ada 2, ada jumlah E, ada jumlah I kalikan R. Gini ya. Jadi 0 sama dengan dari A ketemu dengan ini E1 positif 6. Terus ketemu dengan negatif 9. Terus jalan ke sini ya. Jalan ke sini ketemu dengan negatif 9. Tambah I kalikan R-nya jumlahkan aja. Ini 3, ini 2, jadi 5. 6 min 9 min 3 sama dengan tambah I kalikan 5 sama dengan 0. Jadi I kali 5 sama dengan 3, pindah ke sini ya, sama dengan 3. Jadi I-nya sama dengan 3 per 5 sama dengan 0,6 ampere. Tandanya positif. Kalau tandanya positif berarti arusnya searah dengan loop. I-nya ke sini. Maka VAB dari A ke B, kita jalan dari A ke B langsung ke sini aja, nggak ada E-nya ya. Jadi di sini sigma E tambah sigma IR sama dengan E-nya 0, ini tinggal I kalikan R saja. I-nya 0,6, R-nya adalah 3. Jadi sama dengan 1,8 volt. Tapi kalau misalkan lewat jalur yang atas itu ada E-nya, itu lebih panjang lagi ya. Ini untuk hukum Kirchhoff yang paling sederhana. Yang kedua hukum Kirchhoff itu ada juga yang rangkaian majemuk. Nanti kamu bisa lihat di video suggest. Dalam video ini nanti ada suggestionnya. Coba kamu lihat bagaimana caranya menggunakan untuk rangkaian majemuk. Sekarang kita masuk ke medan listrik
medan listrik ya, atau listrik statis. Menganalisis medan listrik akibat dua muatan. Contoh, dua buah muatan masing-masing Q1 di sini minus 16 mikrokolom, kemudian Q2-nya 4 mikrokolom, terpisah sejauh X. Satu sama lain seperti gambar di bawah. Bila di titik P yang berjarak 10 cm dari Q2, resultan kuat medan listriknya 0, maka besar X-nya adalah, di sini E-nya sama dengan 0. Di titik P. Di titik P itu ada dua medan ya. Akibat Q1, arah medannya adalah masuk. Jadi ini E1, akibat Q2 arah medannya adalah keluar, ini E2. Kalau E totalnya 0, karena E totalnya 0, maka pasti E1-nya sama dengan E2. Kita masukkan persamaannya untuk medan itu adalah K/Q per R kuadrat. Gini ya. Ini rumus untuk medan listrik. Jadi ini K/Q1 per R1 kuadrat sama dengan K/Q2 per R2 kuadrat. Kita masukkan persamaannya yang bisa dibagi, K dengan K-nya habis gini ya. Q1 itu adalah 16 mikrokolom, 16. R1-nya, R1 dari Q1 sampai dengan titik P. Nah, sampai sini. Berarti ini X, ini 10, jadi 10 tambah X kuadrat sama dengan Q2 itu 4. R2-nya dari sini ke sini 10 kuadrat. Nah, ini boleh tidak dibuat dalam meter karena nanti perbandingan bisa dibagi ya. Perbandingan tuh bisa dibagi-bagi. Setelah ini, nah ini karena ini ada kuadrat, sebaiknya kita akarkan keduanya. Akarkan, jadi akar 16 itu 4, akar 10 plus X kuadrat jadi 10 plus X sama dengan akar 42, akar 10 kuadrat 10. Kali silang berikutnya 40 sama dengan 2 kali 10, 20 tambah 2X gitu ya. 20 pindahkan ke kiri jadi 40 min 20 sama dengan 2X. Jadi 20 ya. 20 sama dengan 2X. Jadi X-nya sama dengan 10 cm. Oke, sampai sini ya. Oke. Berikutnya masih tentang listrik statis, yaitu kapasitas kapasitor ya. Menentukan kapasitas total dan muatan yang tersimpan pada rangkaian. Misalnya ini seperti ini ya, nanti bisa ganti-ganti rangkaiannya. Jika 1 mikrofarad adalah 10 pangkat minus 6 farad, maka muatan total pada rangkaian kapasitor tersebut adalah, sebelum kita menentukan muatan, maka kita harus mencari dulu kapasitas totalnya. Kapasitor itu kebalikan dari resistor ya. Untuk yang seri seperti ini dengan ini, seri itu adalah 1/C. Nah, gini ya. Ini kalau kita hitung berarti ini 1/4 ditambah 1/4, jadi 2/4. Jadi C-nya adalah 4/2 sama dengan 2 mikrofarad. Jadi yang ini 2 mikrofarad gabungannya, yang ini juga sama nih 2 mikrofarad. Nah, ini dengan ini paralel, ya. Maka totalnya adalah C totalnya tinggal ditambahkan aja 2 tambah 2 jadi 4 mikrofarad. Nah, yang paralel dengan yang 8 ini, jadinya seri lagi. Jadi 1/C total sama dengan 1/4 ditambah 1/8. Buat per 8 jadi 8 bagi 4 2 tambah 1 jadi 3/8. Maka C totalnya itu adalah 8/3 mikrofarad. Gini ya, jangan lupa dibalik ya C totalnya. Habis itu baru ditanyakan Q-nya. Jadi Q sama dengan C dikalikan V. C-nya adalah 8/3, V-nya ini 1,5 dikali 1,5. Jadi sama dengan, nah ini 8, berapa tadi? 1,5 dengan 3, ini 2, 8 bagi 2, 4 mikrokolom. Di sini mikro karena ini mikro juga ya, mikro. Tapi kalau misalkan di optionnya diganti mikronya ya tinggal kalikan. Jadi ini 4 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Gitu ya. Berikutnya adalah menentukan medan magnet induksi baik pada solenoida ataupun pada kawat lurus ya. Untuk solenoida itu kalau misalkan di pusat solenoida, di pusat, maka B-nya itu adalah mu 0 IN per L gini ya. Sedangkan kalau di ujung
maka B-nya itu adalah mu 0 IN per 2L. Ini untuk solenoida. Kalau misalkan pada kawat lurus panjang, pada kawat lurus, maka kalau misalkan ini I, ini jaraknya R, maka B-nya adalah mu 0 I per 2 pi R. Gini ya. Nah, kalau di kawat melingkar berarti mu 0 I per 2R. Ya. Jadi kalau di kawat melingkar, ini misalkan ini arusnya I, maka B-nya adalah mu 0 I per 2R. Kawat melingkar untuk di pusat ya. Tuh. Ini saya nggak kasih contoh ya, tinggal masuk-masukkan aja persamaannya. Berikutnya menganalisis gaya gerak listrik induksi. Nah, misalkan di sini contohnya perhatikan gambar di bawah. Kawat peki panjangnya 10 cm. Ini panjang L 10 cm. Digerakkan ke kanan dengan kecepatan V. Kemudian medan magnetnya B. Maka kuat arus yang melalui hambatan ini R. Nah, di sini ada GGL induksi, gaya gerak listrik induksi E sama dengan BLV gini ya. I dengan R itu kita gunakan hukum Kirchhoff ya. I sama dengan E per R atau V per R ya. Jadi I-nya itu sama dengan BLV per R. Di sini yang ditanyakan adalah kuat arus. Ya udah berarti tinggal masukkan B-nya 0,5, L-nya adalah 0,1, L-nya ini 0,1 meter ya. Dari centi dibuat ke meter. V-nya adalah 6 per R-nya 2. Jadi sama dengan 6 bagi 2, 3 kali coba kita hitung dulu. 6 dibagi 2, 3 kali 0,5, 0,1 3 dikali 0,5 berarti 1,5 kali 0,1 jadi 0,15 ampere. Nah, ini juga bisa dibolak-balik ya kalau misalkan diketahui I-nya misalkan ditanyakan berapakah V dan arahnya kemana. Nah, ini arahnya kemana? Kalau kita lihat, kita gunakan tangan kanan. V itu untuk jempol, kemudian V ini untuk jempol ya. Jadi kalau misalkan telapak menunjuk atau aturan skrup bisa juga V-nya ini arah jempol, gini ya, V. Kemudian B-nya itu adalah arah telunjuk, berarti ke sana B-nya. Nah, ini arah telapaknya kemana? Nanti coba kita lihat gambarnya ya. Nah, lihat ini gambarnya ya. Jadi jempol itu untuk arah V, V-nya ini ke kanan, jadi jempolnya kita ke kanan. Kemudian B-nya ini cross, B-nya cross berarti telunjuknya dimasukkan ke dalam sana. Dan F arahnya ke atas, ini gayanya ke atas. Dan ini juga F ini searah dengan arah arus listriknya ya, I-nya ke atas jadinya. Jadi ini kutub positifnya P, ini kutub negatifnya Q. Jadi arah arusnya ke sini, dari A ke B, gitu ya. Nah, bisa juga dibalik-balik, misalkan yang diketahui arah arusnya dari A ke B, kemana arah V-nya? Ke kanan. Kalau arusnya dari B ke A, kemana arah V-nya? Ke kiri. Berapa besarnya? Kita gunakan E-nya BLV, I-nya E per R. Berikutnya menentukan arus listrik pada rangkaian RLC. Pada rangkaian RLC, misalkan ada rangkaian seperti ini, kamu diminta untuk menentukan bisa arus listrik pada rangkaian atau bisa juga tegangan ujung-ujung MN, tegangan ujung-ujung NO, ataupun daya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang arus listrik. Sebelum mencari arus listrik, maka kita harus mencari dulu impedansi rangkaiannya. Nah, impedansi itu kita bisa lihat dari reaktansinya dulu ya. Ada di sini R, ini L, ini C, ini V, kemudian ini omega. Jadi kita cari dulu XL. XL sama dengan omega kali L. Ini omeganya 125. Jadi 125. L-nya adalah ini 32 mili. 32 mili 10 pangkat minus 3. Jadi ini 125 per 1000 kali 32. Besarnya adalah kita lihat ini 125 dengan 1008. 32 bagi 8 itu adalah 4 ohm. Kemudian XC sama dengan 1 per omega C. Sama dengan 1 per omeganya adalah 125, C-nya adalah
800 mikro itu 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 naik ke atas jadi 10 pangkat 6 atau 1 juta per ini 125 kali 800. Gini ya. Jadi sama dengan 125 kali 8 itu 1000 ya. Ini 1000 berarti ini, nah ini 1000. Jadi sejuta dibagi 1000, ini nolnya 1 lagi, jadi ini 10 ohm. Baru kita cari Z-nya. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah ini impedansinya ya. Z itu adalah impedansi. Di akar R-nya itu tadi 8 kuadrat tambah XL-nya 4 min XC-nya adalah 10 kuadrat. Sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 min 10 min 6 kuadratin. Jadi sama aja dengan 6 kuadrat ya. Akar 64 tambah 36 akar 100 sama dengan 10 ohm. Ini Z-nya. Nah udah dapat Z, baru kita cari arus. Arus I sama dengan V per Z. V-nya adalah ini 120 per Z-nya adalah 10. Jadi ini 12 ampere. Nah ini persamaan untuk impedansi ya. Ini impedansinya. Nah dari sini bisa juga yang ditanyakan misalnya berapakah tegangan MN. Tegangan MN berarti VMN. VMN berarti I kalikan apa yang ada ujung-ujung MN itu adalah R aja. Berarti I kalikan R ya. Jadi I-nya 12, R-nya 8, 96 volt. Berapa tegangan ujung-ujung NO? Adanya L, bukan I kali L, tapi I kali XL ya. Jadi kalau misalnya yang ditanya tegangan NO, berarti VNO itu sama dengan I kali XL. Gini ya. Jadi 12 kalikan XL-nya itu tadi 4. 48 volt dan seterusnya. Masuk ke materi berikutnya yaitu manfaat gelombang elektromagnetik. Coba kita runut dulu ya urutannya untuk gelombang elektromagnetik. Dari yang frekuensinya tinggi itu adalah sinar gamma, X, ultraviolet, cahaya tampak. Cahaya tampak itu mulai dari, ini kan ultraviolet, ultra ungu. Jadi ini mulai dari ungu sampai dengan merah. Mejiku hibiniu gitu ya, cahaya tampak. Habis merah berarti ini infrared, kemudian microwave, kemudian radio. Nah apa saja manfaatnya kita lihat ya. Manfaatnya untuk gamma itu biasanya digunakan untuk terapi kanker. Kemudian untuk X, sinar X mungkin kamu kenal istilahnya ronsen. Ultraviolet itu manfaatnya adalah untuk fotosintesis. Nah ini cahaya tampak, ini untuk melihat ya, biar kelihatan. Merah, kuning, hijau, biru, ungu. Inframerah itu biasanya digunakan untuk remote control. Ataupun bisa juga ini untuk transfer data ya, komunikasi gitu, transfer data pakai gelombang infrared ya. Microwave itu untuk masak atau bisa juga ini telepon seluler atau HP ya. HP itu frekuensinya berada di sekitar frekuensi gelombang mikro atau microwave. Radio itu untuk komunikasi. Kesananya ada radar dan gelombang panjang. Itu ya. Berikutnya menentukan energi kinetik elektron pada efek fotolistrik. Ingat di efek fotolistrik itu ada logam, ini logam misalnya, kemudian diberi sinar, sinarnya frekuensi atau panjang gelombangnya lambda, maka si energi cahaya ini digunakan untuk mengeluarkan elektron dari dalam logam itu adalah energi ambang atau fungsi kerja, kemudian sisanya digunakan untuk bergerak. Jadi energi kinetik elektron itu besarnya adalah energi cahaya dikurangi dengan fungsi kerja logam E min W gitu ya. Energi cahaya itu bisa kita ganti dengan Hc per lambda persamaannya.
Kenapa Hc per lambda? Ya boleh juga Hf. Jadi E itu boleh Hf, boleh Hc per lambda, tergantung yang diketahuinya. Di sini ada suatu permukaan logam fungsi kerja, ini W ya. W-nya sama dengan 1 elektron volt. Ini buat dalam joule dulu. Jadi ini 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Ingat ya. Dikalikan muatan elektron. 1 elektron volt itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule ya. Jadi ini langsung aja min W. Sama dengan H-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Ini rempet-rempet, ini pangkat 8 ya, ini juga pangkat min 34. Per lambdanya adalah ini 3300, panjang gelombang 3300 angstrom. 1 angstrom itu adalah 10 pangkat min 10 meter. Jadi ini kali 10 pangkat min 10 meter. Jadi 3,3 kali 10 pangkat min 7 meter. Masukkan sini 3,3 kali 10 pangkat min 7. Udah habis itu kita coba selesaikan. 6,6 bagi 3,3 itu 1,1 kali 3 jadi 3,3. 10 min 7 ini naikkan ke atas jadi 10 pangkat 7. 7 tambah 8 15 min 34 min 34 tambah 15 jadi 10 min 19 joule. Ini energi kinetiknya ya. Berikutnya yaitu menentukan energi ikat inti. Nah, misalkan di sini ada massa inti karbon 6C12, 12 SMA. Massa proton dan neutron masing-masing 1,0078 dan 1,0086. Defek massa dalam pembentukan inti karbon dan energi ikatnya. Defek massa itu adalah delta M, beda massa ya. Energi ikat itu adalah E ikat. Nah, ini kita bisa langsung aja cari dulu defek massanya, boleh langsung energi ikat juga nggak apa-apa. Kita cari dulu defek massanya. 6C12 6C12 itu berarti terdiri dari 6 proton ya, 6 neutron. Gini kan? Jadi protonnya ada 6, neutronnya juga ada 6 ya. Ini 6 proton, kemudian neutronnya itu 12 dikurangi 6. Nah, jadi delta M-nya sama dengan 6 kali massa proton ditambah 6 kali massa neutron dikurangi massa C-nya berapa. Ini ya. Sama dengan 6 kali 1,0078 tambah 6 kali massa neutronnya 1,0086. Nah, dikurangi massa C-nya adalah 12. Sama dengan, nah dikalikan sama dengan 6,0468 tambah 6,0516 dikurangi 12. Ini sama dengan 12,0984 kurangi 12 jadi sama dengan 0,0984 SMA. SMA itu adalah satuan massa atomik ya. Nah, kalau ditanyakan berapa energi ikat, berarti E-nya sama dengan, tinggal langsung aja delta M dikalikan 931,5 gitu ya, sama dengan 0,0984 dikalikan 931,5 sama dengan 91,6596 MeV, mega elektron volt. Gini ya energi ikatnya. Udah sampai situ. Nah, bagaimana untuk yang lain? Misalkan kalau apa itu litium, misalnya litium 73. Berarti di sini protonnya ada berapa? 3 ya. Berarti ini 3 massa proton, neutronnya 7 kurangi 3. Jadi 4 massa neutron dikurangi massa litium. Gitu ya. Berikutnya tentang relativitas khusus. Jadi relativitas khusus itu ada pengerutan panjang. Jadi kalau ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka panjangnya itu akan mengerut. Panjangnya L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, V-nya itu adalah kecepatan benda, C-nya adalah kecepatan cahaya. Kemudian masanya akan tambah besar ya, M-nya
M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan waktunya T, satu lagi ya, T itu sama akan tambah besar, T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah sekarang untuk kasus yang ini, sebuah pesawat antariksa melewati bumi dengan kelajuan, berarti V-nya itu 0,6 C. Menurut penumpang pesawat, panjang pesawat adalah L. Menurut orang di bumi, panjang pesawatnya berarti L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan L0 akar 1 min V-nya 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Sama dengan L0 akar 1 min 0,36 C kuadrat per C kuadratnya habis. Jadi L0 akar 0,64 sama dengan 0,8 L0 panjangnya. Atau dia itu akan menyusut sebesar 20% ya, karena panjangnya menjadi 80%. Tibalah pada soal terakhir ya, the last but not least. Nah ini tentang unsur radioaktif. Kita lihat di sini contohnya, berdasarkan grafik peluruhan di samping ini, maka jumlah radioaktif setelah meluruh 1 jam adalah, nah meluruh 1 jam berarti di sini adalah T ya. Nah persamaannya jumlah yang meluruh sisa maka jumlah radioaktif sisa ini N0 setengah T per T setengah. Gini ya persamaannya. N0 itu adalah jumlah mula-mula, T itu adalah waktu, T setengah itu adalah waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan si zat itu untuk meluruh menjadi setengah bagian. Misalkan ini dari grafik ini, kalau kita udah tahu dia meluruh setengahnya itu dari grafik sampai di posisi mana T setengahnya. Tapi kalau nggak ada, maka kita cari dulu. Misalkan ini yang ini ada seperempat N0 nih, seperempat N0 pada waktu 20 menit. Nah kita bisa cari berarti N sama dengan N0 setengah T per T setengah. Ini rumusnya dulu ya, N nya itu adalah seperempat N0 sama dengan N0 setengah, T nya itu adalah 20 per T setengah. Nah gini dah, kita buat ini N0 nya habis. Seperempat itu adalah setengah pangkat 2 sama dengan setengah 20 per T setengah. Setengah jadi 20 per T setengah sama dengan 2 gitu ya. Jadi T setengahnya itu sama dengan 20 per 2 atau 10 menit. Tapi kalau di grafik ini sudah ada, misalnya nih ya, di grafiknya ini udah ada di sininya setengah N0. Waktunya 10, berarti kamu nggak usah hitung bagian sini. Ini nggak usah, langsung aja berarti T setengahnya adalah 10. Tapi kalau belum, maka kamu hitung dulu dengan seperti ini ya. Udah kita masukkan, sisanya berarti N0 kalikan setengah. Waktu 1 jam, 1 jam. Ini karena dalam menit, buat dalam menit, jadi 60 menit. Ini 60 per T setengahnya tadi adalah 10. Jadi ini N0 setengah, 60 bagi 10 pangkat 6. N0 setengahnya kali, ada 6 kali ya, setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ini 8 kali 8, 64. Jadi 1 per 64 N0. Baik. Itu mungkin untuk kisi-kisi soal ujian sekolah. Semoga apa yang diterangkan bisa dipahami dan ujian sekolahnya bisa lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Selamat menempuh ujian sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.